sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi. Sebutkan siapa gitu loh, biar jelas. Nggak ada, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Sebetulnya memang sekitar bulan Januari Tempo tuh sudah mengangkat ini. Ya saya ingat sekali. Setelah itu gangguan-gangguan tuh mulai terjadi. Hasto itu dihubungi oleh satu kurir. Kurir apa nih? Bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang, dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Sebutkan siapa gitu loh, biar jelas. Nggak ada. Ya apa, anunya apa? Saya mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Memang agak mengherankan bahwa Bung Dodi itu mengangkat soal ada utusan. Dedi ini menyebut ada utusan mendatangi mereka pada 14 Desember. Yang ada persis Anda bilang, ini kan udah 3 bulan yang lalu ya, kenapa disebut sekarang? Nah, itu pasti karena ada tujuan tertentu. Ada motifnya? Ada motifnya. Apa motifnya? Nah, kita lihat dulu. Sebetulnya memang sekitar bulan Januari Tempo tuh sudah mengangkat ini. Ya saya ingat sekali, dan saya ada rekamannya. Tahu itu kan bocor halus. Di bocor halus ini disebut bahwa Bung Hasto, jadi bukan PDIP. Kalau menurut Dedi, menurut Bung Dedi kan datangnya ke PDIP. Kalau dalam versinya Tempo datangnya ke Mas Hasto. Dan yang mengirim emang bukan Jokowi. Ya. Lagi-lagi bocor halus tidak menyebut. Dedi menyebut datang ke kami. Jadi bukan PDIP, ini harus Anda clear. Kami, ya makanya kami siapa? Ya kami aja. Siapa? Jangan sebutkan PDI Perjuangan. Ya siapa sebut dong? aja kami. Ya kami. Jangan disebut dengan PDI Perjuangan. Ya udah kepada kami. Nah, itu kan. Kepada kami. Jadi poinnya apa nih? Poinnya? Ada kami. Tafsir kemana-mana bahaya. Ada manusia bernama kami. Itu didatangi oleh tim itu. Nah, kalau menurut Tempo, Bang, saya tambahkan, si kami itu pada saat ngomong itu sedang konferensi pers PDIP, Bang. Si kami itu. Iya. Baju-baju merah itu ya. Iya. Si kami itu. Rame-rame. Oh iya. Lu kayak gosip mama. Ya. Jadi kok mama disalahkan? Oh, sorry. Oke, lanjut. Silakan, ini durasi nih. Iya, durasi, sorry. Jadi ketika itu mereka menyebut kalau nggak salah seperti pakai coklat gitu loh. Apa parcok atau apa gitu ya. Sehingga kan kesimpulan kita kalau sesuatu yang coklat tuh datangnya dari polisi. Oke. Tapi anyway, yang saya mau bilang adalah bahwa memang ada, kalau pakai versinya Tempo, lagi-lagi ini versi Tempo ya, kayaknya Tempo ini dapatnya dari Mas Hasto sendiri. Ya. Jadi baik yang disebut oleh si kami maupun oleh si Tempo adalah dari Mas Hasto. Di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 ada komunikasi antara petinggi PDIP dengan Pramono Anung, karena saat itu kan masih pilkada Jakarta tuh masih Panas ya. Satu atau 2 putaran. Betul, 1 atau 2 putaran, maju ke MK atau tidak lawannya Pramono Anung gitu kan. Kemudian Pramono Anung meminta agar ditunda aja Pengumuman pemecatan itu ya. Pemecatannya Jokowi. Kemudian di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 itu Jokowi menyampaikan bahwa dia itu masih punya KTA PDIP. Gitu. Lalu
setelah itu gangguan-gangguan tuh mulai terjadi di internal PDIP. Seperti apa itu gangguannya? Nah, pertama gangguan kepada Hasto gitu ya. Di tanggal 13 Desember malam, sebelumnya Hasto itu menyampaikan bahwa Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari PDIP dan PDIP akan mengumumkan pemecatan sejumlah kadernya tanggal 17 Desember. Itu disampaikan ke publik ya, Cak? Disampaikan ke publik, tapi saat itu memang Hasto tidak menyampaikan bahwa Jokowi yang akan dipecat, tapi dia bilang ada 27 kader PDIP yang akan dipecat gitu kan. Publik membaca 3 diantaranya adalah Jokowi, Bobi, dan Gibran. Lah, lalu tanggal 13 Desember malam, itu hari Jumat malam, Hasto itu dihubungi oleh satu kurir. Kurir apa nih? Kurir dari Jaksel. Kurcok. Yang intinya si Kurcok ini bilang untuk pertama Hasto ada dua pesan dari Jaksel itu. Pertama, Hasto diminta untuk mundur dari sekjen. Yang kedua, PDIP jangan memecat Jokowi. Gitu. Diancam kasus ya berarti? Ada ancaman kasus satu lagi ternyata. Apa itu? Kepada Hasto. Masih rahasia nih kasusnya. Masih belum publik gitu. Masih belum open to publik gitu. Jadi ada satu kasus di luar Harun Masiku. Hasto dengan koleganya gitu ya. Kemudian setelah tanggal 13 Desember besoknya Hasto ketemu dengan satu petinggi PDIP. Itu hari Sabtu, yakni Bambang Pacul, gitu ya, ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Gitu. Lalu Hasto menyampaikan di situ, di satu hotel gitu ya, di satu restoran di satu hotel, dia menyampaikan bahwa internal PDIP itu jangan mau dipecah oleh Jokowi, gitu. Kenapa Hasto menyampaikan seperti itu? Karena dalam perjalanan antara tanggal 1 sampai tanggal 13 itu terjadi turbulensi besar dan ada informasi Jokowi ingin mengambil alih PDIP melalui proksi-proksi atau orang-orang yang ada di dalam PDIP yang dipercaya oleh Jokowi. Kemudian kita juga sudah pernah menulis ya Sen ya beberapa waktu belakangan ya. Nah kemudian tanggal 14 Desember itu ketika Hasto ketemu dengan Bambang Pacul, dia menyampaikan bahwa ya pertama jangan mau dibelah, lalu yang kedua kita harus menghadapi turbulensi ini bersama-sama. Dalam arti ada informasi bahwa beberapa orang di PDIP yang juga di Senayan atau anggota DPR yang ada di lingkarannya Hasto atau dekat dengan Hasto itu juga mendapat gangguan kasus-kasus hukum lainnya.